Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Astuti Aziz, Widya Iswara BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran Agenda 2 PKA Kepemimpinan Kinerja. Pada Agenda 2 PKA ini, peserta akan dibekali dengan kemampuan dan keterampilan kepemimpinan kinerja melalui pemahaman manajemen perubahan sektor publik, kepemimpinan transformasional, jejaring kerja, dan strategi komunikasi organisasi sektor publik melalui pemahaman konsep dan juga penerapan materi. Adapun learning journey untuk blended learning PKA ini menggunakan 3 model pembelajaran, masing-masing MOOC sebesar 10 JP, kemudian e-learning 24 JP, dan pembelajaran klasikal sebanyak 21 JP. Untuk Agenda 2, pembelajaran MOOC akan diselenggarakan masing-masing pada hari keempat dan hari kelima. Di hari keempat itu akan dialokasikan waktu sebanyak 5 JP, sementara di hari kelima akan dibagikan masing-masing 3 dan 2 JP. 3 JP untuk pembelajaran mandiri terkait materi di Agenda 2, dan 2 JP terakhir adalah dialokasikan untuk pembuatan esai terkait dengan isu-isu di Agenda 2. Kemudian untuk pembelajaran e-learning yang dialokasikan sebesar 24 JP itu terbagi atas 6 JP pembelajaran sinkronis dan 18 JP untuk pembelajaran asinkronis. Pembelajaran e-learning ini akan dilaksanakan pada hari ke-13, hari ke-14, dan hari ke-15. Selanjutnya pada hari ke-30 dan ke-31 akan dilaksanakan pembelajaran klasikal. Pembelajaran klasikal pertama akan ditempuh dalam waktu 9 JP, sementara klasikal yang kedua akan diselesaikan dengan alokasi waktu 12 JP. Dan sinkronis yang pertama yang dialokasikan sebesar 2 JP, pembelajaran akan dilakukan dengan skenario utuh mulai dari pendahuluan, penyajian, dan penutup. Pada bahagian pendahuluan, tentu saja fasilitator akan membuka pertemuan dengan memberi salam, kemudian membina suasana. Kemudian juga tentu saja akan melakukan perkenalan diri dan juga perkenalan dengan para peserta. Setelah itu, fasilitator akan melakukan tanya jawab sekaitan dengan pengalaman belajar pada sesi MOOC untuk kemudian menyampaikan tujuan dan skenario pembelajaran untuk sinkronis yang pertama. Untuk sesi penyajian pada sinkronis yang pertama, fasilitator akan melakukan overview substansi modul Agenda 2 serta keterkaitan dengan kompetensi akhir PKA. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan aktivitas ringan untuk melihat hasil belajar peserta. Dalam hal ini, fasilitator akan menggunakan aplikasi ClassPoint Image Upload. Kami akan meminta peserta untuk mengupload sebuah gambar yang dapat merefleksikan pemahaman mereka tentang manajemen perubahan sektor publik. Setelah image terupload, akan dilanjutkan dengan penjelasan dari beberapa peserta yang memiliki atau mengunggah gambar yang paling menarik perhatian. Kemudian setelah ini, fasilitator akan memandu curah pendapat dengan materi perubahan organisasi sektor publik. Kegiatan kemudian akan dilakukan dengan presentasi makalah peserta tentang isu-isu di Agenda 2 yang telah mereka kerjakan pada MOOC. Setelah itu, fasilitator akan memberikan penguatan dan pendalaman materi. Dalam hal ini, kami akan memberikan satu kasus aksi cepat tanggap sebagai contoh analisis bagaimana baiknya melakukan perubahan di sektor publik. Setelah itu, fasilitator akan menjelaskan tugas. Di kali ini, kami memilih untuk menjelaskan semua tugas yang akan diberikan masing-masing pada asinkronus pertama, asinkronus kedua, dan asinkronus ketiga.
Untuk diagnosa organisasi terkait perubahan yang diinginkan, peserta diharapkan telah menggunakan teori-teori yang telah mereka pelajari pada MOOC dan juga penguatan yang sempat dijabarkan pada sinkronis yang pertama. Analisis dan pengembangan aset organisasi ini adalah bagaimana bisa menelaah dan melihat kelebihan yang dimiliki oleh organisasi untuk kemudian dapat dikembangkan semaksimal mungkin dan bukan fokus pada kekurangan. Yang dilakukan pada sesi penyajian ini adalah yang pertama, memberikan kesempatan pemaparan tugas individu kepada 4 peserta, yaitu 2 peserta yang akan mempresentasikan mengenai rancangan perubahan yang mereka inginkan, dan 2 lainnya akan memberikan presentasi terkait dengan pemetaan aset dari organisasi yang mereka miliki. Apa saja aset dan modal-modal besar yang dapat mereka kembangkan. Setelah itu, kami akan memberikan umpan balik dari paparan tugas yang diberikan oleh peserta, kemudian melanjutkan dengan energizer ringan dengan teka-teki online, sebelum akhirnya memberikan tanya jawab terkait pembelajaran materi kepemimpinan transformasional dan jejaring kerja, juga menggunakan aplikasi online. Setelah itu, kami akan memandu curah pendapat dengan materi konsep coaching and mentoring. Dan setelah itu, kami akan memberikan penguatan dan pendalaman materi terkait kepemimpinan transformasional dan jejaring kerja. Serta untuk melakukan praktek coaching online. Di sini akan dijabarkan mengenai peran, bagaimana mereka bertukar peran antara coach dan coachee dengan waktu yang dibatasi. Dalam hal ini kami mengharapkan bisa menghabiskan maksimal itu 10 menit untuk satu orang sebagai coach dan coachnya. Dengan pendahuluan, dibuka sesi dengan menyampaikan salam. Kemudian fasilitator akan berusaha untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, kali ini dengan menggunakan one word activity. One word activity adalah meminta semua peserta untuk memikirkan dan menuliskan satu kata yang menurut mereka merupakan modal sebagai pemimpin. Mereka menuliskan kata itu dengan memanfaatkan fitur chat box yang ada pada Zoom. Kemudian kami akan memberikan beberapa kesempatan kepada peserta untuk menjelaskan arti kata yang telah mereka tulis. Setelah kegiatan ini selesai, kami kemudian menjelaskan skenario dan alur pembelajaran. Selanjutnya, untuk kegiatan penyajian sinkronis yang ketiga dapat dilihat pada tayangan berikut. Dan sebagai penutup di sini kami akan meminta peserta secara bersama-sama untuk menyimpulkan pembelajaran, kali ini dengan menggunakan Padlet dengan refleksi 4F, yaitu Facts, Feelings, Findings, dan Future. Berikutnya tentu saja akan diberikan apresiasi kepada peserta menutup pembelajaran dengan memberikan motivasi dan juga quote atau kisah menarik, ucapan terima kasih, salam, dan doa, serta ditutup dengan foto bersama. Sinkronis di hari ketiga, yaitu di hari ke-15, besarannya adalah 4 JP. Kegiatan yang dilakukan yang pertama adalah memberikan tugas kelompok untuk merancang seminar advokasi kebijakan terkait perubahan organisasi. Yang ini ada kaitannya dengan tugas yang diberikan di hari yang pertama dan bagaimana mereka dapat mengkomunikasikannya dengan keterampilan strategi komunikasi sektor publik. Demikian paparan pembelajaran agenda 2 PKA. Semoga berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.